warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa Purba, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Dengan NIM 0102212033. Di sini saya akan menampilkan video ceramah untuk memenuhi tugas mata kuliah Retorika Dakwah yang dibawa pengasuhan oleh Bapak Dr. Ajhar MA. Sebelum saya memaparkan ceramah saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang retorika dakwah. Retorika dakwah terdiri dari dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah retorika, yang kedua adalah dakwah. Retorika merupakan gaya bahasa atau teknik kita dalam berbicara untuk mempengaruhi objek sasaran kita, dan pesan dakwah kita dapat tersampaikan secara efektif dan mudah dipahami. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang artinya mengajak, memanggil, menyeru manusia untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan dengan Al-Qur'an dan hadis. Birul laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya membuka ceramah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak bisa terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan berubah bersama-sama. Selawat barangkaikan salam, mari kita curah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta dan juga membuat heboh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kaumnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, izinkan saya membawa ceramah yang berjudul Mendidik Anak. Ibu bapak pasti sudah mengetahui bahwasanya seorang anak tidak boleh membantah kedua orang tuanya, seorang anak tidak boleh melawan kedua orang tuanya, seorang anak tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tuanya. Seorang anak haruslah berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena ridallahi fi ridho walidain wa suqtullahi fi suqti walidain. Ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Akan tetapi ibu bapak sekalian, apakah sudah mengetahui apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya yaitu mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Jangan sampai ibu bapak kita dikatakan sebagai orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Seperti halnya dalam sebuah kisah, ada seorang ayah dan ibu menghampiri Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengadukan perihal anaknya. Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lihatlah anakku sudah tidak berbakti lagi kepadaku, anakku sudah durhaka terhadapku, tolong marahi dia, tolong nasihatin dia. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berkata, panggil anak tersebut datang kemari. Kemudian anak tersebut pun berkata, tunggu dulu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jelaskan kepadaku apa sebenarnya kewajiban orang tua kepada anaknya. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berkata, kewajiban orang tua kepada anaknya memberikan ibu yang baik, memberikan nama yang baik, memberikan pengajaran Al-Quran atau agama. Kemudian anak tersebut berkata, dari ketiga-tiganya tidak ada orang tuaku memberikannya kepadaku. Walaupun ibuku sekalipun tidak pernah mengajariku Al-Quran dan agama, tidak pernah mencontohkan perilaku yang baik kepadaku, bahkan aku diberikan nama yang buruk. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berkata, sesungguhnya orang tuamu telah durhaka terhadapmu sebelum kamu durhaka terhadapnya. Na'udzubillah min zalik, bukan wahai ibu bapak sekalian. Ibu bapak, pasti kita ingin anak kita menjadi
anak yang birrul walidain, berbuat baik pada kita. Akan tetapi hal tersebut dapat terjadi kalau kita mengajarkan pengajaran yang baik kepada anak kita, menjaga lisan kita. Kullu kalam ad-du'a, perkataanmu adalah doa. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang saleh, jangan katakan dasar anak bodoh, dasar anak tolol, dasar anak tidak berguna, dasar anak durhaka. Bagaimana anak kita ingin menjadi anak yang saleh kalau perkataan dan doa-doa kita buruk terhadap anak kita, wahai ibu bapak sekalian? Perkataanmu adalah doa, wahai ibu bapak, yang langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis doa yang langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, doa orang yang musafir, yang kedua doa orang yang dizalimin, yang ketiga adalah doa orang tua. Maka dari itu ibu bapak sekalian, keluarkanlah perkataan-perkataan atau kalam yang baik-baik kepada anak kita. Perkataan yang bisa mengantarkan dia menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang sukses dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, kalau kita sudah meninggal, sudah menghadap yang ilahi, kita tidak tahu kondisi anak kita. Kita tidak tahu apakah mereka masih mau mendoakan kita, masih mau mengaji Al-Quran, masih mau berada di jalan kebenaran. Kita tidak tahu, wahai ibu bapak sekalian. Tapi yang pasti, kalau kita sudah memperjuangkan mendidik anak kita mencintai Al-Quran, mencintai salat, mencintai sedekah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Nabi dan Rasulnya, tidak ada kekhawatiran. Malah Allah akan turunkan malaikat kepada orang tua tersebut. Wala takhaful wala tahzanul. Jangan takut, jangan bersedih, jangan takut atas apa yang kita hadapin nanti, dari dihisab, dibangkit, kemudian dari malaikat mungkar dan nakir. Jangan takut, jangan bersedih atas anak-anak yang sudah kita tinggalkan. Allah akan rawat mereka, Allah akan jaga mereka, Allah akan lindungi mereka. Maka dari itu ibu bapak sekalian, tugas kita sebagai orang tua hanya mendidik anak kita untuk mencintai Al-Quran, mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya dan selalu mendoakan orang tuanya. Selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kasih hadiah bagi orang tua yang berhasil memperjuangkan mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Allah akan kumpulkan mereka, Allah akan pertemukan mereka, anak dan cucu mereka di dalam jannahnya Allah, di dalam surganya Allah. Hal tersebut terdapat dalam Quran surah At-Tur ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wama allatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan tidak kami kurangi sedikit pun pahala amal kebajikannya. Baiklah, sekian ceramah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.